Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku SMA NU 1 Kradenan yang saya banggakan, bertemu lagi dengan pelajaran fisika ya. Hari ini kita akan membahas materi listrik searah. Masih bersama saya. Kita lanjutkan saja. Oke, sebenarnya apa yang akan kita pelajari pada materi listrik arus searah di peta konsep ya? Diperhatikan di peta konsep ini listrik searah itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Ini ya, ini apa? Rangkaian tertutup dan energi dan daya listrik. Yang pertama, rangkaian tertutup itu nanti kita akan membahas tiga hal, yaitu kuat arus, hambatan, dan beda potensial. Tentunya dulu ya di SMP atau MTS kalian sudah mendapatkan materi ini. Jadi kita sebenarnya hanya mengulang ya, hanya mengulang. Oke, di sebelah kanan ini ya, ini ada gambar apa? Pasti kalian sudah tahu ya gambar apa ini ya. Ya, di sini ada baterai ya, baterai, terus di sini ada kabel, terus di sini ada lampu yang menyala. Sebenarnya gambar ini sudah bisa mencontohkan ya sebuah rangkaian tertutup. Nah, jadi rangkaian tertutup itu sebenarnya seperti ini ya. Ada baterai, ada kabel, terus ada lampu. Secara secara keilmuan gambar ini itu bisa digambar lagi dalam bentuk skema ya. Jadi di sini ada baterai. Baterai itu adalah nama lain dari beda potensial. Nama lain dari beda potensial. Terus hambatan itu nama lain dari sebuah lampu ya, sebuah lampu. Terus arus listrik itu yang mana? Lah, arus listrik itu yang mana? Arus listrik itu adalah elektron yang mengalir. Jadi ini kalau digambar adalah arus listrik elektron yang mengalir di kabel ini ya. Jadi, tapi sebenarnya bukan kabelnya, tapi adalah elektron yang mengalir. Lah, arus listrik itu muncul, elektron itu bisa mengalir kalau ketiga benda ini tersambung. Jadi kalau hanya kabel itu tidak dikatakan kuat arus. Dikatakan kuat arus jika ketiga benda ini tersambung. Lah, tersambung atau terhubung itu namanya adalah rangkaian tertutup. Oke, bagaimana gambarnya? Gambar skemanya saya gambar seperti ini ya. Oke, saya gambar seperti ini. Nah, ini ada sebuah rangkaian. Nah, gini ya. Ini. Ini saya gambar adalah beda potensial. Oke, jadi seperti ini gambarnya. Lah, ini apa tuh? Ini adalah lampu. Lampu. Ini adalah kabel. Nah, di sini adalah beda potensial atau tegangan nama lainnya ya. Ini adalah baterai. Nah, ini adalah gambar sederhana dari sebuah rangkaian tertutup. Secara fisika ya, lampu ini bisa dituliskan sebagai R atau hambatan. Kabel, nah, yang dimaksud kabel di sini bukan kabelnya ya, tapi elektron yang mengalir. Ini bisa kita sebut sebagai I. Kemudian baterai di sini kita sebut sebagai V atau beda potensial. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah paham ini, kita sudah bisa mengartikan apa itu rangkaian tertutup. Jadi rangkaian yang
tersambung ya antara beda potensial dan hambatan, disambung dengan sebuah penghantar atau kabel, menghasilkan rangkaian tertutup. Oke, kita lanjutkan arus listrik ya. Jadi sebenarnya arus listrik itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia saat ini ya. Kehidupan manusia menjadi sangat bergantung pada energi listrik. Listrik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia semenjak dari tidur hingga tidur kembali. Bayangkan kalian nggak pegang HP, nggak lihat nggak lihat TV, gimana? Padahal semuanya itu mengharuskan adanya energi listrik. Nah, di gambar itu seperti yang sedang kita lakukan ya, pembelajaran daring itu juga memerlukan arus listrik. Jadi sangat sangat penting sekali arus listrik bagi kehidupan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor tadi ya. Jadi di gambar yang awal tadi, arus listrik itu adalah aliran muatan listrik, bukan kabelnya ya, tapi muatannya. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya ya persatuan waktu pada suatu titik. Maka arus listrik I dapat dirumuskan sebagai ini ya, I sama dengan Q per delta T. I itu adalah kuat arus ya, satuannya nanti ampere. Q itu adalah muatan, nanti satuannya adalah C ya, kolom. Kemudian delta T ini adalah waktu. Satuannya apa? Sekon. Nah, ini tadi I itu adalah kuat arus. Satuannya apa? Ampere. Mudah sekali ya. Lanjut. Beda potensial. Nah, potensial listrik atau baterai tadi ya, contohnya adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi kalau tidak ada baterai, maka juga tidak akan ada lampu yang menyala. Jadi baterai tadi di gambar di awal tadi adalah sebagai beda potensial. Persamaannya itu ya, V sama dengan W per Q. V itu apa? V itu adalah beda potensial. Beda potensial. Satuannya nanti adalah volt ya. Kemudian W di sini adalah energi. Satuannya joule. Kemudian Q di awal tadi apa? Q adalah muatan. Satuannya kolom. Oke, itu ya. V sama dengan W per Q. Yang ketiga adalah hambatan listrik. Hambatan listrik. Nah, hambatan listrik tadi saya sebutkan sebagai sebuah lampu. Perbandingan antara beda potensial V dengan kuat arus tersebut dinamakan hambatan listrik atau R. Perbandingan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik dapat dituliskan dengan persamaan matematis R sama dengan V per I. R itu apa? Hambatan. Satuannya nanti ohm ya, ohm. Kemudian V ini adalah tegangan. Satuannya V. Kemudian I adalah kuat arus. Satuannya apa tadi? Ampere. Oke, itu ya hambatan listrik. Jadi kita sudah bahas tiga hal. Apa tadi? Kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Next. Bahan belajar mandiri. Oke, ternyata segitu aja ya materi di pertemuan pertama ini. Silahkan kalian nanti belajar ya, browsing atau cari buku atau lihat di YouTube tentang dua hal ini. Apa itu? Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, beda potensial, dan hambatan. Ada alat dalam dunia elektronik itu ya, ada alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus itu berapa ampere, beda potensial berapa volt,
Berat dan hambatan berapa ohm, itu ada alatnya. Tolong kalian nanti cari-cari dulu ya. Yang kedua adalah rangkaian hambatan seri dan paralel. Oke, seri itu yang seperti apa? Paralel itu yang seperti apa? Oke, itu ya bahan belajar mandiri, alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus, beda potensial dan hambatan. Kemudian yang kedua adalah rangkaian hambatan seri dan paralel, itu yang bagaimana. Untuk bahan belajar mandiri ini tidak saya tugaskan ya, hanya sebagai bahan belajar kalian saja. Jadi tidak ada tagihan, yang penting kalian secara sadar diri, silahkan mempelajari ini agar di pertemuan yang akan datang bisa nyambung ya dengan apa yang saya sampaikan, dan pemahaman kalian itu sudah nyambung, jadi enak. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk hari ini. Sedikit materi, semoga bermanfaat. Yang paling penting saat ini adalah selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu siap, selalu berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Semua pasti mampu menghadapi semua ini. Oke ya, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.